Halo Sobat Stella, balik lagi di acara kesayangan kita semua, Student Talk. Aku, Lydia Hairani, kali ini akan menjadi host di acara Student Talk kali ini. Oke, teman-teman, jadi kita hari ini kedatangan yang sesuatu yang spesial gitu, karena dari kemarin-kemarin kan murid-murid Telkom nih yang masih jadi siswa-siswi di Telkom. Nah, kali ini tuh ada alumni yang kebetulan sangat spesial nih. Jadi kakak boleh langsung perkenalkan diri? Halo semua, perkenalkan nama saya Alif Aditya Nugroho. Sekarang saya kuliah di Universitas Lampung. Saya ngambil jurusan arsitektur. Oke, berarti di Unila ya kak? Ya. Oke, Kak Alif. Boleh aku langsung nanya-nanya aja lah kak. Mungkin boleh, Sobat Stella juga di sana langsung masih penasaran. Dulu di Telkom jurusan apa kak? Aku kemarin waktu pas masih menjadi siswa di SMK Telkom, aku ngambil jurusan animasi. Oh, animasi. Dan kakak lulus tahun berapa nih kira-kira? Aku kemarin lulus tahun di 2025. Oh, oke. Gimana nih perasaan kakak setelah lulus? Berapa tahun tuh? Setahun ya? Setahun. Setahun. Yes. Setelah setahun lulus, balik lagi di sini, diundang di acara Stella Podcast. Gimana kak ngelihatnya? Kayak apakah ada perbedaan Telkom ini? Ya jujur sejauh ini tetap bikin kangen sih. Maksudnya banyak banget yang berubah, cuman tetap rasa-rasa waktu pas masih sekolah itu masih ada. Gitu. Jadi bikin kangen lagi. Kangen lagi gitu ya, kayak flashback ya pas datang ke sini. Ngomong-ngomong flashback, boleh kak ceritain pengalaman seru di Telkom? Jadi kita flashback ke masa kakak masih di Telkom ini ya, mulai dari gimana sih teman-temannya, guru-gurunya, eskul kakak dulu kayak mana? Boleh ceritain kak ke teman-teman Stella? Boleh. Dulu waktu pas aku masih sekolah banyak banget hal-hal yang menurut aku seru, kayak semisal dulu aku kan sempat jadi ketua GLS dan aku menyelenggarakan salah satu prokja yang menurutku paling seru, kayak short film, terus itu kayak jaga perpustakaan segala macam. Dan kalau semisal teman-temannya itu seru-seru banget, aku bikin kangen sampai sekarang. Tapi masih berhubungan nggak nih kak sama teman-teman yang sekarang, yang dulu-dulu? Masih akrab berarti ya kak? Masih akrab dong. Terus momen yang paling kakak masih ingat sampai sekarang apa di Telkom ini kak? Mungkin yang paling berkesan di aku itu waktu pas mendekati udah mau lulus ya. Maksudnya kita semua tahu kayak semua ini pasti akan berakhir dan ya kita mencoba untuk menghabiskan waktu-waktu terakhir, jadi kayak lebih seru, mainnya lebih sering gitu. Jadi kayak semua itu ada masanya gitu ya kak, jadi harus dinikmatin di akhir-akhir itu. Terus kalau untuk dari segi gurunya nih kak, kakak kira-kira ya mungkin guru semuanya terfavorit gitu, favorit semua ya kak. Tapi maksudku di sini ada nggak sih guru yang paling kakak favoritin gitu, atau bisa selain guru warga-warga Telkom yang benar-benar kakak favoritin gitu? Aku inget banget, aku dulu sering main atau mungkin sering pokoknya paling seneng tuh kalau kalian tahu sama Bu Titan. Oh, Bu Titan ya. Iya, Bu Titan. Terus tuh ada, ya itu tadi ada Pak Azhar. Terus tuh kalau mungkin warganya, kalau kalian tahu ada Mbak Tata. Oh iya, Mbak Tata itu tempat para anak kos ya sih? Paling banget itu, iya, benar. Paling enak banget kalau misal udah di Mbak Tata. Iya, nongkrong di tempat Mbak Tata gitu ya, sambil makan mie atau nggak ada ayam geprek, ada itu memorable banget ya kak. Kakak ini dulu aktif nggak sih kak di lomba-lomba gitu? Kebetulan aku aktif banget waktu pas sekolah, ngikut ya lomba-lomba yang masih selinier lah sama jurusanku, kayak poster, paling sering sih poster ya, dan ya beberapa mungkin yang paling berkesan tuh lomba poster di ini, sempat di sini juga yang waktu pas expo. Oh ya. Terus itu waktu pas di Instidla, terus sempat ikut juga di Unila juga pernah. Cuman emang ya pada akhirnya semua itu akan menjadi kenangan. Jadi iya sih. Dulu kakak
kan aktif nih di GLS, lomba-lomba. Bagi kakak itu gimana sih cara bagi waktu antara hal-hal sibuk yang seperti itu dengan akademik di kelasnya? Mungkin kalau untuk kita bagi waktu ya, menurutku selagi kita ngerasa hal itu penting, menurutku kita kerjakan dulu. Iya. Tergantung skala prioritasnya. Kalau semisal nih kamu dapat tugas sekolah, lalu nggak lama dari itu kamu dapat tugas misal eskul, atau emang harus menghadiri eskul tersebut, ya mungkin yang kamu harus lakukan adalah menyelesaikan tugasnya dulu baru bisa menghadiri. Benar, jadi kita harus tahu ya mana Kak yang diprioritaskan terlebih dahulu. Benar banget. Oh ya Kak, kakak kan masuk Unila nih. Yes. Unila itu kakak masuknya jalur apa? UTBK kah atau yang lain-lain? Kebetulan aku masuk di jalur UTBK atau jalur tes ya kalau misal lebih akrabnya sekarang ya. Aku juga sempat nyoba jalur prestasi atau SNBP. Ya mungkin lebih rezekinya di UTBK. Iya, berarti gagal SNBP terabas di UTBK ya Kak? UTBK, all in. Terus struggle kakak pas masa-masa itu apa sih Kak? Kayak apakah belajarnya atau bagi waktunya? Mungkin struggle aku pada saat ya mau persiapan UTBK ya apalagi ya. Mungkin godaannya adalah itu kan pada saat kita masa-masanya lagi libur ya, lagi di rumah, ya mungkin ada masanya juga kita malas-malas untuk belajar, cuman tetap harus ingat kalau semisal kalau kita nggak belajar ya kita nggak mungkin bisa lulus. Jadi kebetulan aku waktu pas itu belajar mandiri dan ya aku nggak ikut apa namanya les atau kursus tambahan, jadi aku belajar mandiri. Bener-bener mandiri ya Kak? Yes. Dan alhamdulillah lolos ya Kak? Alhamdulillahnya lolos. Dan itu memang sesuai kemauan ya Kak, jurusan arsitek itu? Iya, aku milih jurusan arsitek. Menurutku jurusan ini masih linear banget sama jurusan waktu pas aku SMK animasi ya. Karena nggak jauh-jauh dari gambar. Nggak jauh-jauh dari gambar, iya sih benar, setuju. Terus ada nggak sih Kak yang membuat kakak shock gitu, jadi culture shock kakak perpindahan dari Telkom ke kuliahan gitu Kak? Mungkin yang bikin aku sedikit kaget itu waktu pas pertama kali masuk ini ya, masuk kuliah ya. Ya teman-temannya tuh lebih banyak. Kalau misal kita di sekolah paling satu kelas kan 30. Kalau semisal di kuliah itu bisa sampai 90 bahkan 100 lebih. Jadi repotnya di situ, kita harus menghafal nama teman-teman kita dalam waktu singkat karena kan masa orientasi kuliah itu nggak lama-lama banget ya. Iya, benar. Jadi kita harus ini namanya sini. Jadi ya itu mungkin yang bikin aku kadang gimana caranya ya kalau semisal banyak banget gitu. Kalau aku nih ya Kak, dengar-dengar dari orang-orang yang udah kuliah, culture shock terbesar mereka itu kita malah yang ngejar guru. Biasanya kan dulu kita yang dikejar guru, ayo tugas mana. Kalau ini sekarang nggak kayak gitu ya Kak, kalau di kuliahan? Ya, kalau di sekolah kan kita lebih dibimbing ya. Maksudnya kita ada pendampingnya itu guru. Cuman kalau semisal waktu pas kuliah, itu notabene kita sudah mandiri. Kita dianggap lebih bisa mengurus pribadi diri sendiri ya. Jadi dosen-dosen tuh tidak berwenang atau ya udah aja gitu. Kalian memiliki diri sendiri gitu. Jadi kalau mau ya ayo, kalau nggak mau ya udah gitu ya Kak, dosen-dosen. Terus kalau untuk struggle di kuliahan itu apa Kak? Ya, untuk awal-awal mungkin yang paling umum ya itu adalah manajemen waktu. Itu paling susah banget kalau semisal kita nggak terbiasa sama yaitu bangun pagi, terus itu kita membagi waktu segala macam. Kalau semisal semua itu nggak terbiasa, kita udah kayak ya semua pasti kacau deh gitu. Oh iya benar sih, jadi belum terbiasa ya Kak, belum habits. Terus tadi kan udah ngomongin kuliahan, kita balik lagi ke masa-masa Telkom nih Kak. Kalau kakak ngulang waktu ke Telkom gitu ya, hal yang pengen kakak ada di momen itu apa Kak? Kayak ngulang waktu, kakak apa yang akan kakak lakuin?
Mungkin aku pengen ikut lomba lebih banyak dan mungkin aku pengen mempersiapkan persiapan untuk aku kuliah nanti lebih awal. Misal dari kelas 10 atau kelas 11. Jadi persiapannya lebih matang gitu. Oh, berarti apakah ini maksudnya kakak dulu agak sedikit telat mempersiapkan kuliahnya? Yes, aku pada saat menjelang masa-masa UTBK itu aku baru belajar. Jadi emang persiapanku nggak begitu matang dan ya bisa dibilang alhamdulillahnya aku tetap bisa masuk. Iya, oke. Terus untuk ini pesan untuk adik-adik lah ya. Kalau kata kakak, adik-adik yang masih bingung itu gimana kak? Memilih, kan kalau kata kakak kita harus mempersiapkan dari awal, lebih awal. Tapi kadang-kadang ya kita sebagai anak yang istilahnya masih awam gitu ya kak, masih bimbang mau kuliah kah, mau kerja kah, atau langsung berwirausaha kah, itu gimana kak? Mungkin kalian harus cepat-cepat atau ya at least cari passion kalian di mana. Bener-bener kayak kalau semisal nih kalian pengen lanjut kerja dulu lalu nanti kuliah, itu boleh aja. Cuman memang pertimbangannya adalah ketika kita memilih tersebut ya waktunya akan lebih lama karena kita kerja dulu baru kuliah. Atau kalau semisal mau kuliah kalian bisa nyari dulu jurusan-jurusan atau kampus-kampus yang menurut kalian tuh cocok di kalian, kayak browsing. Mungkin ada beberapa jurusan yang mungkin kalian pengen cuman kampusnya jauh, itu menjadi salah satu pertimbangan juga buat kita awal-awal gitu. Oke kak, terus ada nih ini tentang harapan nih kak. Harapan kakak ke depannya untuk sekolah tercinta itu apa sih kak, Telkom ini? Harapanku adalah ya mungkin SMK Telkom Lampung bisa menciptakan siswa-siswa yang lebih memiliki kompetensi yang bagus dan memiliki siswa-siswa yang lebih berprestasi. Mungkin harapan. Amin. Kalau harapan untuk diri kakak sendiri gimana kak? Harapanku untuk kedepannya ya? Iya. Mungkin aku bisa lulus tepat waktu deh. Iya, itu memang doa semua mahasiswa kayak gitu gak sih? Hampir semua mahasiswa pengen lulus lebih cepat lah sesuai waktu. Terus kak, terakhir dalam satu kalimat apa pesan ataupun kunci dari kakak buat seluruh siswa Telkom? Keren. Karena memang, tapi aku setuju ya, Telkom ini aslinya keren-keren dan alhamdulillahnya kak sekarang murid-muridnya udah mulai banyak yang berprestasi. Apalagi kelas 10 ini masih baru tapi udah ada yang udah mewakilkan ke UI gitu-gitu, keren-keren pokoknya kak. Jadi sesuai dengan kata kakak sih, keren. Oke kak, mungkin itu dari aku dan mungkin hal penasaran Sobat Stella udah terjawab juga atas kakak. Oke kak, aku ucapkan terima kasih ya kak untuk kakak. Untuk Sobat-Sobat Stella juga terima kasih telah mendengarkan. See you, bye-bye.